Jumpa lagi dengan saya Mel Anggraini. Saat ini saya sedang berada di Desa Tamakerja, Kecamatan Kedungreja. Di sini saya sedang berada di pabrik Family Coco. Kalau udah mendidih dikasih bumbu yaitu gula, amonium sulfat sama cuka murni, gulanya gula ini, amonium sulfatnya juga khusus yang food grade, khusus untuk makanan, untuk pangan gitu kan, khusus untuk makanan. Nah, setelah mendidih di sini, nanti terus alirkan ke penampungan sementara di sebelah sana. Nah, di sini. Ini namanya, kalau kita namanya proses pencetakan. Ya, istilah kita proses pencetakan ini dituang ke dalam nampan, ditutup dengan koran. Nah, kalau sudah penuh, ya penuh, nanti ditaruh ke kantong. Ditutup kalian bawa ya. Nah, ini kan dimasukkan ke rak nih. Dimasukkan ke rak kan nunggu dinginnya kan hari berikutnya. Nah, setelah hari berikutnya dingin diberi starter. Nah, contohnya yang lagi hasil di sini ini lagi menuangkan starter. Nah, starter ke dalam nampan yang direbus kemarin. Tiap nampan satu-satu ya, Mbak? Satu botol untuk 4 botol. Buat campuran aja. Iya, jadi pakai rak karena biar tempatnya itu muat banyak. Gitu. Dua. Jadi kalau yang di sana kan dari botol ke nampan. Iya. Nah, kalau ini dari botol ke botol. Ini lagi memperbanyak bibit lagi. Waktu kan misalnya bibit starter. Ini yang udah sama ada Mbak itu. Ini ada botolnya kan. Nah, kalau ini kan udah jadi, nanti ada ini. Ada pentolannya. Ini kan terdapat ini. Nah, ini cuma starter buat bibitnya. Ini lah benih biar mereka itu jadi yang tadi bisa jadi ketan. Kita tadi belum ada bahannya nih, terus dikasih sama mbaknya. Nanti setelah 6 sampai 7 hari akan muncul lagi. Ini di sini ada lagi tempat botol untuk bukan, karena di sana nanti ini masih bibit. Nah, ini starternya dimasukin ke sini. Nah, kan udah gede-gede, yang di samping sini udah gede banget, ini udah nggak kepakai, udah dibuang aja. Nah, ini lagi proses panen. Ini nggak apa-apa, Pak. Nah, tadi kan air tuh, ini jadinya seperti ini. Nah, itu
aduk jamurnya. Nanti kan dipotong sama dibersihin. Nah ini jadinya seperti ini. Ini belum bisa dimakan karena masih asam, kotor juga. Nanti ini dimasukkan ke bak, terus nanti dikirim ke pabrik yang di sana. Iya, nanti dibersihin, nanti dipotong. Ya kayak gitu. Kalau jadi selesai kok. Ke Lampung, tahu Wong Koko Lampung ya? Wong Koko yang di Alfamart. Kalau ini kan nanti dikasih air campuran juga yang di konveksi yang begini. Perkenalan dulu Mbak. Siapa? Nama saya Novita. Saya anak dari Pak Suratno. Pak Suratno itu yang punya pabrik ini. Nah, pabrik ini namanya Family Koko. Bisa tolong ceritakan awal mula berdirinya Family Koko itu seperti apa? Kalau awal mulanya dari kakek saya itu bikin pabrik nata de coco, belajar dari orang Jawa Barat itu 2006. Terus bapak saya baru bikin ini tahun 2019. Awal mulanya karena apa ya, banyak potensi air kelapa yang melimpah di lapangan. Jadi kita memanfaatkan air kelapa yang ada di yang daripada dibuang, kita produksi. Itu usaha sendiri Mbak? Iya, sendiri aja, perorangan lah. Untuk bahan baku utamanya apa aja? Air kelapa, kemudian dikasih bumbu kayak gula, cuka, kemudian amonium sulfat. Bahan baku utama air kelapa. Untuk proses pembuatan itu dari awalnya kita air kelapa itu kita katakanlah diamkan dulu, jadi yang enggak yang baru itu air kelapa yang udah 7 hari sampai bahkan 1 bulan. Jadi yang udah kecut lah, yang udah asam kayak gitu, kita produksi, kita rebus. Setelah direbus, kemudian dicetak itu pakai kayu di situ, kemudian ditaruh di loyang, ditutup sama koran, kita diamkan semalam. Hari berikutnya kita kasih starter, kayak kalau dalam istilah tempe itu laru, tahu laru enggak itu, kayak yang bakterinya lah. Kita kasih bibit, itu namanya bibit. Kemudian tunggu 7-8 hari kita panen. Seperti itu. Untuk menjaga konsistensi rasa dan kualitas seperti apa? Kita air kelapanya kita cek menggunakan alat brick itu untuk mengukur keadaan kadar gula. Itu kita cek di situ karena apa namanya, kalau air kelapanya bricknya rendah, itu nanti efeknya diproduksi jadi banyak yang gagal. Jadi air kelapanya kita seleksi, tidak semua air kelapa kita terima. Yang paling penting itu. Kemudian kita juga menjaga suhu, bukan menjaga suhu ya, misalkan ini, karena nata de coco itu sensitif dengan suhu, tidak boleh terlalu panas, tidak boleh terlalu dingin. Nah, misalkan sedang panas, berarti kita buka jendelanya kayak gitu. Kalau lagi dingin berarti kita tutup jendela. Jadi pengaturan ruangan lah untuk menjaga keberhasilan produksi. Untuk apa yang menyebabkan kegagalan dalam pembuatan nata de coco? Ya, itu tadi salah satunya suhu berpengaruh, kemudian kualitas air kelapa, kemudian yang selanjutnya itu apa ya, faktor alam yang tidak bisa dihentikan seperti hama kayak tikus, jangkrik itu juga bisa membuat gagal. Kemudian faktor kita kan nata de coco itu kan menggunakan bakteri Mbak, bakteri Acetobacter. Nah, bakteri itu kan kita kendalikan di botolan itu, besok nanti saya tunjukkan. Botol itu berarti yang harus jaga kesterilannya. Yang bikin gagal kadang kurang steril, kurang bersih, kurang steril bisa jadi gagal. Suhu juga pengaruh kegagalan. Kemudian kualitas air kelapa dan kualitas kesterilan, berarti pendidingan. Perebusan itu juga berpengaruh. Kalau kurang mendidih dengan suhu sekian derajat itu juga berpengaruh ke kegagalan.
untuk strategi pemasaran yang dilakukan untuk memperkenalkan produknya ke masyarakat itu seperti apa? Karena kita kan produksi setengah matang, nah cuman kita juga kepengen tuh orang-orang tahu kalau kita tuh ada nata de coco gitu. Paling kita seperti kalau lebaran kita bagikan parcel ke karyawan dan lingkungan. Nah di parcel itu ada sirup, ada nata de coconya. Itu dalam bentuk promosi yang tidak sengaja gitu lah. Kemudian misalnya ada kerabat berkunjung, kadang-kadang kita kasih nata de coco biar untuk perkenalan. Gitu. Kalau yang khusus promosi seperti produk matang itu kita nggak ada. Cara membangun merek yang kuat itu seperti apa? Kualitas, ya kita kualitas. Jadi kita kan nggak hanya produksi di sini mbak, tapi kita menerima barang dari orang lain, dari mitra luar lah ya, yang industri rumahan yang lebih kecil lagi. Kita cukup UMKM, cuman produksi agak besar, agak banyak, dan ada yang lebih kecil lagi. Nah itu kita menerima dari luar. Nah apa istilahnya? Yang paling penting itu kualitas, karena barang kita dengan barang dari luar itu tetap beda. Bedanya di mana kekuatan apa ya, ketahanan. Jadi keras dan tidak kerasnya itu berpengaruh. Jadi untuk menjaga kualitasnya kita itu menjaga kualitasnya, bumbu jangan sampai berubah, takaran jangan berubah hanya demi keuntungan yang menggiurkan seperti itu. Pokoknya kualitas dijaga biar apa ya, dipercayalah oleh pabrik yang mengambil. Kita kan sebagai supplier nih, kita harus mempertahankan kualitas untuk menjaga kepercayaan yang gitu. Misalnya kita jualnya barang yang agak lemah apa ya, lunak, kan cepet hancur. Jadi nata de coco itu yang bagus itu yang keras, yang tidak gampang hancur ya, karena kan urusnya ketahanan ya. Kalau nanti kita kirim barang yang agak lunak, nanti diproses sana baru 1 bulan nanti hancur. Pernah ada kasus tapi bukan barang kita. Untuk reaksi kimia pada pembuatan nata de coco itu seperti apa? Kayak kalau itu kurang paham mbak, yang jelas kita ada air kelapa rebusan. Jadi air kelapa itu nanti biar menjadi apa, nata de coco itu membutuhkan nutrisi. Nah nutrisinya itu dari gula, amonium sulfat yang food grade terus saja, terus cuka. Nah terus itu nutrisinya. Jadi apa namanya tadi pak? Dari segi kimianya saya nggak paham. Yang jelas bakteri itu nanti mereka butuh makannya itu dari bumbu. Ya, jadi ada reaksi dari cuka, gula sama amonium sulfat itu buat nutrisi bakteri agar mereka berkembang dan membentuk kayak benang-benang sehingga terbentuklah nata de coco. Kalau secara kimia saya kurang paham. Untuk produksi ini kan family coco. Secara tidak langsung itu usaha membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat. Nah itu tanggapan Mbak seperti apa? Ya kebetulan di sini juga yang kerja banyak ibu-ibu, karena ternyata banyak orang-orang yang memang tidak punya pekerjaan, apalagi yang sekelas janda, mereka kan nggak punya penghasilan kan. Alhamdulillah dengan adanya pabrik ini bisa mempekerjakan orang-orang yang tadi itu tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan seperti janda seperti itu. Jadi ya mohon maaf, tapi di sini ya beberapa orang janda gitu, tapi ya lumayan lah mereka terbantu dengan adanya pabrik ini. Masukan. Ya betul sekali, apalagi kepada orang-orang yang nggak punya sawah ataupun kalau di sini namanya orang bawon, panen kan mereka, kalau orang-orang tani kan bawon tuh. Nah di sini membantu sekali kepada orang-orang yang memang nggak kuat panas-panasan, jadi bisa bekerja di sini dan lumayan bisa penghasilan lah, bisa buat makan sehari-hari. Baik Mbak, terima kasih. Beginilah hasil dari pembuatan nata de coco, tetapi barang ini belum jadi masih bisa diolah untuk yang lainnya.